Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nano Machine, yaitu light novel Nano Machine chapter 119. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Para kadet yang telah lulus ujian kelima biasanya diharuskan untuk langsung melapor kepada Li Hameng. Tapi khusus untuk Yewon yang basah kuyup dengan bau busuk, ia diperbolehkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu di asrama. Setelah sampai di asrama, Yewon membutuhkan waktu selama 1 jam untuk mandi agar bau busuk tersebut benar-benar hilang dari tubuhnya. Ia juga nampak memeras bajunya yang penuh dengan cairan hitam dari gua segel iblis. Setelah bajunya ia peras, cairan hitam keluar dan langsung Yewon kumpulkan dalam satu mangkok. Selain dari bajunya, ternyata Yewon juga mengambil cairan hitam menggunakan sarung belati miliknya. Belatinya telah hancur saat menggunakan formasi keempat dari kekuatan pedang iblis langit. Tapi sarung belatinya masih utuh. Daripada tidak terpakai, Yewon menggunakannya untuk mengambil cairan hitam dari gua segel iblis. Yewon mengambil cairan hitam bukan tanpa alasan. Kita flashback sedikit saat Yewon masih di dalam gua segel iblis. Setelah Yewon puas dengan peningkatan kekuatannya, ia berniat untuk segera keluar dari gua segel iblis. Namun tubuhnya tiba-tiba memanas dan tidak bisa dijelaskan kenapa. Ia kemudian duduk dan bermeditasi. Selama 10 menit Yewon bermeditasi, unsur-unsur beracun yang ada di dalam tubuh Yewon didorong keluar. Hal ini membuat energi internal Yewon mengalir lebih baik. Nano mengkonfirmasi, cairan hitam yang Yewon sempat minum secara tidak sengaja tadi mengalir melalui titik-titik darah dan mendorong sejumlah kecil elemen beracun keluar dari tubuh Yewon. Yewon yang mendengar hal tersebut tidak menyangka karena cairan hitam dengan bau begitu busuk ini ternyata memiliki kemampuan yang hebat. Setelah mencapai tingkat superior, titik darah Yewon terbuka sepenuhnya dan semua elemen beracun telah didorong keluar dari tubuhnya. Tapi sebagai manusia normal, merupakan hal yang wajar jika ada unsur beracun lagi di dalam tubuh Yewon. Hal ini bisa karena berbagai hal. Bisa karena ia menghirup udara beracun, memakan makanan yang mungkin memiliki unsur beracun kecil, dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Yewon. Dengan konfirmasi dari Nano, yaitu cairan ini mendorong unsur beracun sekecil apapun keluar dari tubuh, itu artinya tubuh Yewon telah bersih kembali dari unsur-unsur beracun. Yewon kemudian sadar kalau cairan hitam ini adalah darah dari ular naga. Cairan ini hanya memberikan sedikit efek padanya. Tapi jika cairan ini dikonsumsi oleh anggotanya, maka anggotanya akan bisa mengeluarkan unsur-unsur beracun dari tubuh mereka dan membantu mereka menggunakan energi dengan lebih bebas. Saat ini, cairan yang bisa Yewon bawa terbatas hanya dengan sarung dari belatinya. Jadi ia bertekad ia akan kembali setelah ujian kelima ini selesai. Ia melihat satu ruangan penuh dengan cairan hitam dan berpikir bahwa cairan itu akan cukup untuk membuat sekte iblis menjadi lebih kuat.
Tapi rencana Yewon tersebut harus gagal. Beberapa saat kemudian, saat Yewon akan keluar, ia tidak sengaja tersandung sesuatu. Yewon mencoba menarik sesuatu yang membuatnya tersandung tersebut, namun setelahnya ruangan penjara justru runtuh dan seluruh cairan hitam yang ada di ruangan hilang bersamaan dengan runtuhnya ruang penjara tersebut. Yewon dengan sigap melompat keluar dan berhasil lolos dari reruntuhan ruang penjara. Ia hanya bisa terdiam menyaksikan runtuhnya ruang penjara dan hilangnya cairan hitam itu. Ia kemudian berpikir, ya setidaknya ia punya sisa cairan hitam yang akan ia berikan kepada anggotanya. Yewon kemudian melihat sesuatu di tangannya. Sesaat kemudian Yewon tersadar kalau ini adalah tanduk putih milik naga putih yang terpotong saat Yewon terjebak dalam kegelapan. Ia kini tahu kalau itu adalah tanduk naga putih, tapi ia belum memiliki ide akan ia apakan tanduk putih tersebut. Yewon kemudian meminta Nano untuk menganalisis tanduk ini. Setelahnya, Nano langsung menganalisis tanduk tersebut, namun Nano bilang tidak ada objek yang sesuai dengan objek ini di dalam data Nano. Yewon yang mendengar hal itu dari Nano sedikit terkejut. Bahkan di masa depan dengan teknologi yang begitu maju, tidak ada data tentang makhluk mitologi. Nano kemudian berkata lagi, kepadatan dari tanduk ini sedikit lebih rendah dari berlian yang memiliki kepadatan tinggi. Yewon yang mendengar itu kembali dibuat terkejut. Jika memang tanduk ini memiliki kepadatan yang hampir setara dengan berlian, maka tanduk ini sangatlah kuat dan tahan lama. Bahkan batu mutiara biru yang sangat padat dan kuat masih jauh di bawah berlian. Yewon kemudian mencoba memberikan ki kepada tanduk itu. Ada dua hal yang membuat Yewon sedikit terkejut di sini. Yang pertama, jika ia tidak menggunakan energi iblis dalam dirinya, maka ki-nya akan kembali berwarna biru. Yang kedua, tanduk ini ternyata memanglah sangat kuat dan padat. Tanduk tersebut tidak mengalami kerusakan sedikit pun setelah menerima ki milik Yewon. Malah Yewon merasakan ada kecocokan antara tanduk tersebut dengan ki miliknya. Yewon akhirnya memiliki ide bagus dengan tanduk tersebut. Ia memang sudah memiliki senjata yang sangat kuat, yaitu pedang hitam. Namun ia tidak suka dengan nama yang terukir di pedang tersebut. Yewon akhirnya memutuskan akan pergi ke tempat pandai besi Oh Sunong esok hari dan meminta Oh Sunong untuk membuatkannya pedang atau belati menggunakan tanduk putih ini. Yewon tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil, tapi setidaknya ia akan mencobanya terlebih dahulu. Scene kembali berpindah ke waktu saat ini. Setelah selesai membersihkan diri, Yewon kemudian langsung pergi menuju gedung utama akademi. Di depan gedung, para instruktur telah menunggu Yewon. Instruktur termuda yaitu Mayun kemudian menyapa Yewon. Yewon kemudian mengucap salam sambil meminta maaf karena ia lumayan lama dalam membersihkan diri. Instruktur Mayun pun mengangguk karena ia pun belum pernah mencium bau yang begitu busuk selama hidupnya. Setelah itu Mayun mengajak Yewon untuk masuk menemui Li Hameng. Di dalam ruangan, Ho Jinchang sedang berbicara dengan Li Hameng. Saat Yewon masuk ke ruangannya, Li Hameng nampak terkejut. Ia telah bertemu dengan Yewon sekitar 3 jam yang lalu. Namun setelah ujian kelima ini, Li Hameng merasakan kehadiran iblis dari diri Yewon.
Ia tidak menyangka apa yang dikatakan Ho Jinchang ternyata benar. Hameng sudah pernah pergi ke gua segel iblis di masa lalu, namun seperti yang lainnya, ia tidak bisa menemukan apapun selain hanya perangkap. Ia juga tahu tentang rumor yang beredar di masa lalu, yaitu hanya orang yang memiliki hak yang bisa masuk dan bisa menantang sang iblis. Itu hanya dianggap mitos karena setelah ratusan tahun tidak seorang pun yang pernah menghadapi iblis yang dimaksud tersebut. Tapi dimulai dari skill pedang Yewon hingga kini ada aura iblis yang keluar dari tubuh Yewon, membuat Hameng tertegun dan terkejut. Li Hameng terlihat bengong dengan kenyataan tersebut. Ho Jinchang kemudian terlihat mencoba menyadarkan Li Hameng. Li Hameng pun tersentak dari lamunannya dan segera mengucapkan selamat kepada Yewon karena telah lulus ujian kelima. Yewon kini tidak lagi dipanggil pemimpin pasukan Chun, tapi dipanggil dengan Tuan Chun. Hameng kemudian mengambil medali emas dari mejanya dan menyerahkannya kepada Yewon. Medali emas dengan ukiran M terukir di atasnya menunjukkan Yewon yang kini dipromosikan menjadi pejuang tingkat tinggi kultus iblis. Li Hameng nampak senang melihat Yewon yang kini tumbuh begitu kuat. Yewon hanyalah anak biasa yang bisa keluar dari akademi kapan saja. Tapi kini ia telah membuktikan kelayakan dirinya. Hameng juga nampak menyesal karena memberikan kesempatan kepada Submeng untuk melatih Yewon. Jika nantinya Yewon berhasil menjadi Lord selanjutnya dari kultus iblis, maka nama Submeng akan dikenang sebagai guru dari Lord kultus iblis. Instruktur Mayun kemudian membungkuk dan mengucapkan selamat kepada Yewon. Ia dan para instruktur lainnya kini berpangkat di bawah Yewon. Satu-satunya yang memiliki pangkat di atas Yewon adalah Li Hameng sebagai kepala akademi dan Ho Jinchang yang berada di pangkat yang sama dengan Yewon. Ho Jinchang kemudian memberikan Yewon kotak kecil berisikan bola naga dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut adalah belati yang diberikan kepada para pejuang tingkat tinggi di kultus iblis. Belati tersebut terlihat mewah dengan sarung kulit dan dibuat dengan pengerjaan terbaik. Ketika Yewon membuka sarung belati tersebut, sebuah belati pendek dan tajam terlihat. Belati tersebut rupanya terbuat dari besi dingin. Pada bilahnya terdapat ukiran pemuja iblis. Sedikit ki terasa dari bekas ukiran tersebut, menandakan bahwa ukiran tersebut dibuat oleh seorang pejuang. Ho Jinchang kemudian berbicara dengan bangga bahwa ukiran tersebut diukir langsung oleh Lord dan merupakan hadiah langsung dari Lord kepada para pejuang tingkat tinggi. Yewon yang mendengar hal itu menjadi dingin. Itu mungkin merupakan suatu kehormatan bagi kadet lain, tapi tidak untuk Yewon. Yewon kemudian menempatkan belati tersebut di pinggangnya. Yewon berkeinginan untuk membuang belati itu saat ini. Namun hal itu tidak mungkin ia lakukan di hadapan Li Hameng, Ho Jinchang, dan instruktur lainnya. Yewon kemudian mengganti topik pembicaraan untuk menyembunyikan perasaannya. Ia bertanya apakah ia bisa mengetahui tentang ujian ke-6. Li Hameng tersenyum mendengar pertanyaan Yewon tersebut. Dalam sejarah akademi, ujian ke-6 hanya berlangsung kurang dari 10 kali. Ujian ke-6 hanya dikeluarkan kepada kadet yang telah mencapai tingkat superior. Dan kadet yang mencapai tingkat superior juga sangat jarang dalam sejarah akademi.
Hal itu jugalah kenapa Li Hameng sampai melewatkan informasi tentang ujian ke-6 saat upacara awal akademi. Setelah 70 tahun, akhirnya kini ada seorang kadet yang cukup layak untuk mengikuti ujian ke-6. Li Hameng kemudian berkata bahwa Ye-won memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian ke-6. Instruktur yang mendengar hal tersebut menjadi tak kalah bersemangat dengan Ye-won. Mereka senang karena mereka memiliki kesempatan untuk melihat ujian ke-6 akan berlangsung. Bahkan Ho Jin Chang yang paling lama bekerja di akademi juga belum pernah melihat ujian ke-6 berlangsung. Hameng melanjutkan, ujian ke-6 yaitu Ye-won akan menantang salah satu penatua untuk bertarung 1 lawan 1. Mata Ye-won bergetar bersemangat mendengar hal tersebut. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat dalam pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditanyakan, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.